Selamat siang Ibu Ninyoman Astika Dewi M. Biomed. Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Anatomi Fisiologi akan mempresentasikan materi tentang anatomi dan fungsi hepar dan empedu. Sebelum kami lanjut memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hepar atau yang sering disebut dengan hati merupakan sistem pencernaan serta pusat dari metabolisme tubuh dan juga sebagai alat ekskresi pada manusia. Pada kondisi hidup, hati berwarna merah tua kecoklatan karena kaya akan oksigen. Pada umumnya, berat hepar untuk orang dewasa adalah 3 kg dan berbentuk bajing. Secara anatomi topografi, hati terletak di rongga perut bagian kanan bawah abdomen, tepatnya pada kuadrat superius dexter. Nah, secara anatomi eksternal, nampak seperti luar, hepar terbagi menjadi 4 lobus. Pada bagian anterior seperti ini terdapat lobus dexter dan lobus sinister. Kemudian dapat kita lihat 2 lobus lagi pada posterior dan inferior. Di sini ada lobus caudatus dan lobus quadratus. Nah, di bagian ini, hepar memiliki struktur fixapi atau penggantungnya atau sering disebut dengan ligamen. Pertama, pada bagian anterior, ada ligamen falciformis yang berfungsi untuk menggantungkan hepar ke dinding anterior pada abdomen. Selanjutnya, ada ligamen koroner pada bagian superior yang berfungsi untuk menggantungkan hepar ke tepi bawah diafragma. Kemudian pada sudut-sudut dexter dan sinister terdapat ligamen triangularis. Pada bagian ini terdapat lobus sinister, kemudian di bagian bawah terdapat lobus dexter. Selanjutnya, pada bagian posterior sampai interior terdapat ligamen teres hepatis yang merupakan sisa dari ductus penosus pada janin. Ketika sudah lahir dan tidak dialiri darah, dia akan berubah menjadi ligamen teres hepatis. Selanjutnya adalah sistem perdarahan hepar. Untuk arterinya hepar diperdarahi oleh arteri hepatis communis yang merupakan cabang dari aorta. Untuk sistem penhepar memiliki sistem perdarahan yang khusus, yang dimana terdapat sistem hepatic portalistis system yang memungkinkan zat nutrisi dari saluran cerna dan zat lainnya bisa masuk ke hepar untuk metabolisme maupun detoksifikasi. Ini adalah gambaran dari pena hepatika yang dimana masing-masing dari pena hepatika baik dari gaster masuk ke sel hepatosit dan mengalirkan darahnya ke sinusoid. Dari sinusoid kemudian aliran darahnya akan kembali ke pena centralis. Nah, dari pena centralis inilah aliran darahnya akan kembali ke pena hepatika. Selanjutnya darah akan diedarkan kembali masuk ke pena cava interior. Itu merupakan gambaran dari pendarahan hati. Juga terdapat enzim di antaranya 1. Alanin transferase atau ALT. ALT merupakan enzim yang berfungsi membantu pengolahan protein. Kadar senyawa ini akan tinggi saat hati mengalami cedera atau peradangan, seperti hati pengidap hepatitis. 2. Ginam glutamyl transferase atau disebut GGT. Meski enzim GGT diproduksi oleh hati, tetapi enzim ini juga terdapat di organ tubuh lainnya, contohnya pankreas, ginjal, dan otak. Pemeriksaan ini dilakukan bersama dengan komponen uji fungsi hati lainnya. Pemeriksaan fungsi hati ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada saluran hati atau empedu. Aspartat aminotransferase atau disebut AST. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan enzim AST yang ada di dalam hati. Kadar AST yang tinggi bisa menandai adanya masalah pada liver. Pemeriksaan fungsi hati tidak hanya melalui tes darah saja, tetapi juga bisa melalui tes pencitraan.
Selanjutnya, jenis-jenis penyakit hepar yang perlu diwaspadai, yang bagaimana penyakit hepar merupakan penyakit yang tidak dapat disepelekan, sebab hepar memiliki peran penting dalam mencerna makanan dan melindungi tubuh dari zat beracun. Penyakit yang pertama yaitu hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan hepar. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, namun bisa pula disebabkan karena mengkonsumsi obat tertentu, minuman beralkohol, maupun menderita penyakit autoimun. Penyakit hepatitis umumnya berupa kehilangan nafsu makan, diare, muntah dan mual, kulit dan mata menguning, serta urin berwarna gelap. Yang kedua, sirosis. Sirosis merupakan penyakit hepar yang disebabkan oleh terbentuknya jaringan parut di hepar karena kerusakan hati dalam jangka panjang. Gejala berupa kelelahan, lemah, mual, kehilangan selera makan, hingga kehilangan dorongan seksual. Untuk mencegah sirosis, yang penting menerapkan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan sehat, berhenti mengonsumsi alkohol, menghindari makanan berlemak, menjaga berat badan dengan baik, serta menghindari hubungan seksual beresiko. Yang ketiga, kanker hati. Gejala yang kerap dirasakan penderita adalah berat badan turun, tidak selera makan, hati bengkak, dan area mata menguning. Pencegahan untuk kanker hati adalah mendapatkan vaksin hepatitis B dan menjaga berat badan dengan ideal. Faktor resiko penyakit hepar. Terdapat beberapa yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit hepar, diantaranya mengobati obesitas, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, terpapar racun atau zat kimia tertentu, menyalahgunakan nafsa terutama bagi jarum suntik. Kandung empedu atau vesica velea adalah kantong yang berbentuk buah pir yang terletak pada permukaan visceral. Kandung empedu diliputi oleh peritoneum kecuali pada bagian yang melekat pada hepar, terletak pada permukaan bawah hati di antara lobus dextra dan lobus quadratus hati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kelenjar empedu atau kandung empedu. Yang pertama adalah fundus vesica velea, merupakan bagian kandung empedu yang paling akhir setelah corpus vesica velea. Fundus vesica velea berbentuk bulat yang biasanya menonjol di bawah tepi inferior hati berhubungan dengan dinding interior abdomen setinggi rawan ujung kosta sebelah kanan. Yang kedua adalah corpus vesica velea, bagian dari kandung empedu yang di dalamnya berisi getah empedu. Getah empedu adalah suatu cairan yang disekresi oleh sel hati sebanyak 500-1000 cc setiap harinya. Sekresi berjalan terus-menerus. Jumlah produksi cairan empedu dapat meningkat pada saat mencerna lemak. Yang ketiga adalah leher kandung empedu, merupakan saluran pertama tempat masuknya getah empedu ke badan kandung empedu, lalu berkumpul dan dipekatkan dalam kandung empedu. Yang keempat adalah ductus cysticus, panjangnya kurang lebih 3/4 cm, berjalan dari leher kandung empedu dan bersambung dengan ductus hepaticus berbentuk saluran empedu di duodenum. Yang kelima adalah ductus hepaticus, merupakan saluran yang keluar dari leher. Yang keenam adalah ductus choledocus, yaitu saluran yang membawa empedu ke duodenum. Pada poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi kelenjar empedu atau kandung empedu. Kelenjar empedu atau kandung empedu memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cairan empedu dan memekatkan cairan empedu yang ada di dalamnya dengan cara mengabsorpsi air dan elektrolit. Cairan empedu ini adalah cairan elektrolit yang dihasilkan oleh sel hati. Pada individu normal, cairan empedu mengalir ke kandung empedu pada satu katup Opdi tertutup. Dalam kandung empedu, cairan empedu dipekatkan dengan mengabsorpsi air. Derajat pemekatannya diperlihatkan oleh peningkatan konsentrasi zat-zat padat. Cairan empedu yang dihasilkan oleh hati mengandung 97% air, sedangkan kadar rata-rata air yang tergantung dalam cairan empedu yang telah tersimpan di dalam kandung empedu adalah 89%. A. Empedu diproduksi oleh sel-sel hati memasuki kanalikuli empedu yang kemudian menjadi ductus hepatica kanan dan kiri. B.
Ductus hepatica mengatur untuk membentuk ductus hepatik komunis kemudian menyatu dengan ductus cysticus dari kandung empedu dan keluar dari hati dengan ductus empedu komunis. C. Ductus empedu komunis bersamaan dengan ductus pankreas bermuara di duodenum atau dialihkan untuk penyimpanan di kandung empedu. Empedu adalah larutan berwarna kuning kehijauan terdiri dari 97% air, pigmen empedu, dan garam-garam empedu. Garam empedu meningkatkan kerja enzim-enzim yang berasal dari pankreas, yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Pigmen empedu terdiri dari biliverdin yang berwarna hijau dan bilirubin yang berwarna kuning. Pigmen utama adalah bilirubin yang memberikan warna kuning pada urin dan feses. 1. Reflux empedu. Reflux empedu terjadi bila cairan empedu naik ke lambung dan ke esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini kadang-kadang bisa terjadi bersamaan dengan reflux asam lambung. 2. Batu empedu. Batu empedu atau cholelithiasis adalah partikel-partikel dalam cairan empedu yang membentuk kristal. Zat pembentuknya serupa dengan zat pembentuk empedu, yaitu garam empedu, kolesterol, dan bilirubin. Munculnya batu empedu merupakan salah satu kondisi yang umum. Kondisi ini terjadi ketika empedu gagal memproses kolesterol dan zat lainnya yang masuk ke dalam tubuh. 3. Cholecystitis merupakan jenis gangguan pada kandung empedu yang paling sering terjadi. Cholecystitis adalah peradangan pada kandung empedu akibat adanya penyumbatan oleh batu empedu. 4. Kolangitis. Kolangitis adalah peradangan pada saluran empedu akibat penyumbatan oleh batu empedu atau infeksi bakteri.